Nanti ibu kabarin kalau udah. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Rashid, SPD MPD Sekali. Yang terhormat kepada Bapak Wisnu Pramana Surya, SPD MPD selaku anggota Komisi 1. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Putri Indonesia, SPD MPD sebagai anggota Komisi 2. Yang terhormat kepada Ibu Rita Fitriani, SPD MPD selaku anggota Komisi 3. Dan yang terhormat kepada Bapak Yudi Mara MPD selaku anggota Komisi 4. Perkenalkan, nama saya Gabriel Samantari Manado dengan NIM 2203040010. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Efektivitas Video Animasi Berbasis Multirepresentasi dan Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa SMA SMA pada materi penyetaraan reaksi kimia. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi menuntut pendidikan beradaptasi melalui media penyajian digital yang interaktif dan menarik, di mana proses pembelajaran tidak lagi cukup hanya menggunakan media konvensional, tetapi perlu memanfaatkan media yang lebih interaktif agar siswa lebih mudah memahami materi kimia. Pembelajaran kimia masih dianggap sulit karena memiliki konsep yang abstrak. Hal ini dikarenakan kimia yang konsepnya masih bersifat abstrak seperti hubungan antara fenomena makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Berdasarkan literatur, didapatkan bahwa salah satu materi pembelajaran kimia yang masih kerap dianggap sulit adalah penyetaraan reaksi kimia. Siswa masih bisa menyatakan reaksi secara prosedural, namun belum memahami makna dari konsepnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada guru di sekolah SMA Negeri 1 Mantang, yang menyatakan bahwa masih terdapat siswa yang memiliki nilai di bawah ketuntasan atau materi di bidang keahlian. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukannya media pembelajaran yang mampu menghubungkan 3 level representasi kimia secara bersamaan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan video animasi berbasis multirepresentasi yang menampilkan aspek makroskopik, submikroskopik, dan simbolik secara bersama. Menariknya, sudah ada media video animasi berbasis multirepresentasi yang dikembangkan dan mendapatkan skor kualitas tinggi dari para ahli, yaitu 90% yang layak digunakan, tetapi belum dilakukan uji efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui apakah media ini benar-benar efektif diterapkan kepada siswa dibandingkan dengan media konvensional. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas media tersebut dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa pada materi penyetaraan reaksi kimia. Adapun 2 rumusan masalah saya yaitu bagaimana efektivitas penggunaan media pembelajaran animasi berbasis multirepresentasi dan meningkatkan penguasaan konsep siswa pada materi penyetaraan reaksi kimia. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana perbedaan peningkatan penguasaan konsep siswa antara kelas yang belajar menggunakan video animasi berbasis multirepresentasi dan dengan kelas yang menggunakan media konvensional. Adapun 2 tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan media pembelajaran video animasi berbasis multirepresentasi dan meningkatkan penguasaan konsep siswa pada penyetaraan reaksi kimia. Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui perbedaan peningkatan penguasaan konsep siswa antara kelas yang belajar menggunakan video animasi berbasis multirepresentasi dan dengan kelas yang menggunakan media konvensional. Adapun manfaat penelitian ini yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Adapun batasan penelitian saya yaitu di mana penelitian ini dibatasi pada aspek keefektifan media pembelajaran yang digunakan berupa video animasi berbasis multirepresentasi yang telah dikembangkan dan divalidasi pada penelitian sebelumnya, dan aspek yang dianalisis terbatas pada penguasaan konsep siswa dengan eksperimen dan kontrol sebelum dan sesudah dibentuk perlakuan menggunakan media pembelajaran berbasis video animasi dan dengan pembelajaran media konvensional pada materi penyetaraan reaksi kimia. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Mantang di bulan Mei pada semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Adapun tanda baru pada penelitian ini yaitu pada efektivitas media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau sarana untuk membantu proses penyampaian materi agar lebih efektif dan berfungsi sebagai jembatan dalam menyederhanakan materi yang sulit, dan media yang baik mampu membantu menjelaskan materi abstrak menjadi lebih mudah dipahami secara konkret seperti pembelajaran kimia. Pada video animasi mampu menampilkan gambar bergerak dan informasi secara bersamaan sehingga membantu siswa memahami konsep yang sudah diamati secara langsung. Hal ini didukung oleh teori multimedia oleh Mayer
2009 yang menyatakan bahwa pemanfaatan media yang mengkombinasikan gambar, teks, dan suara dapat meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa. Pada metode representasi adalah metode yang mencakup 3 representasi yang dikemukakan oleh Jackson, yang menyatakan bahwa 3 representasi dalam dunia adalah makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Pada makroskopik, fenomena yang terlihat yang disajikan dalam bentuk gambar seperti warna, suhu, dan bentuk. Pada mikroskopik, submikroskopik menampilkan konsep fenomena kimia pada level molekuler tentang bagaimana atom dan molekul bergerak. Pada simbolik, penyampaian konsep-konsep kimia dalam bentuk simbol dan rumus serta persamaan reaksi kimia. Kesulitan siswa sering terjadi karena mereka tidak mampu menghubungkan ketiga level ini secara bersamaan. Kemudian dengan pendekatan multiple representasi ini membantu siswa mengaitkan fenomena nyata, model partikel, dan simbol kimia secara terintegrasi. Dalam artinya, dalam penyataan reaksi kimia, banyak siswa hanya mengubah angka koefisien tanpa memahami bahwa data reaksi kimia berkaitan dengan jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi harus sama sesuai dengan hukum kekalahan massa. Pada penguasaan konsep, yang diukur bukan hanya menghafal, tetapi kemampuan siswa menjelaskan kembali dan menyelesaikan masalah secara logis. Jika hasil media siswa meningkat, maka media terbukti efektif. Penelitian ini mengambil 3 penelitian relevan. Yang pertama yaitu pengembangan video animasi berbasis multiple representasi pada materi penyataan reaksi kimia untuk peserta didik SMA TMA yang dilakukan oleh Aprilia 2005, yang menyatakan video animasi yang dikembangkan untuk materi penyataan reaksi kimia mencapai kriteria sangat baik. Yang kedua, efektivitas media pembelajaran audiovisual berupa video animasi berbasis foton dalam pembelajaran IPA yang dilakukan oleh Kotimo 2024 menunjukkan bahwa video animasi berbasis foton mampu meningkatkan minat belajar, tanpa berpikir, hasil belajar siswa, dan penguasaan konsep sains siswa. Yang ketiga, efektivitas alat pembelajaran pendekatan multiple representasi berbantuan video untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, yang dilakukan oleh Rahman dan Doyan 2021, yang menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran dengan pendekatan multiple representasi berbantuan video efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Adapun kerangka berpikir dapat dilihat pada slide. Kemudian pada hipotesis penelitian yaitu HA, di mana terdapat perbedaan peningkatan penguasaan konsep antara siswa yang belajar menggunakan video animasi berbasis multiple representasi dan siswa yang menggunakan media konvensional. Untuk H0, tidak terdapat perbedaan peningkatan penguasaan konsep antara siswa yang belajar menggunakan video animasi berbasis multiple representasi dan siswa yang belajar menggunakan media konvensional. Adapun metode penelitian ini yaitu pada waktu dan tempat dilakukan pada SMA Negeri 1 Matang dengan penelitian dilaksanakan pada semester genap di bulan Mei tahun pelajaran 2005-2006. Untuk populasi yang digunakan adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Matang dengan total 42 siswa. Untuk sampel yang digunakan adalah total sampling, di mana menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel. Untuk jenis penelitian yaitu pendekatan kuantitatif jenis kuasi eksperimen dengan desain penelitian dan equivalent control design, di mana sebelum diberikan perlakuan, kelompok eksperimen diberikan pretest, selanjutnya diberikan perlakuan, lalu diberikan post-test. Begitu juga dengan kelompok kontrol, di mana sebelum diberikan perlakuan diberikan pretest, kemudian diberikan perlakuan dan diberikan post-test. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan mewawancarai guru pelajaran kimia, kemudian angket yang menggunakan angket tertutup melalui Google Form. Kemudian tes dengan menggunakan pretest dan post-test yang rendah. Selanjutnya dokumentasi yang didapatkan dari hasil data dari lapangan. Untuk instrumen penelitian yaitu lembar wawancara dengan menggunakan 14 butir pertanyaan guru, kemudian kuesioner dengan 9 butir pertanyaan berbentuk skala lipat, kemudian tes di mana terdapat 20 butir soal yang sudah divalidasi. Untuk teknik analisis data yaitu analisis deskriptif hasil wawancara dan angket, di mana menganalisis data dari hasil wawancara dengan guru dan angket pada siswa. Untuk analisis validasi, data hasil validasi tes penguasaan konsep didapatkan dari hasil soal yang dilakukan oleh 3 aplikator yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan Eigen P. Adapun rumusnya yaitu P sama dengan sigma S per N dikurang C dikali C dikurang 1, di mana S sama dengan R dikurang L dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya, setelah dilakukan validasi, akan dilakukan uji coba kepada siswa yang akan sampel penelitian sebagai reliabilitas soal dengan menggunakan rumus Cronbach's alpha. Lalu, setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada tes, setelah dan didapatkan pretest post-test dari kedua kelas, maka dilakukan uji prasyarat dengan menggunakan uji normalitas.
sampel penelitian di bawah dari 50. Kemudian dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji Levin. Pada uji hipotesis digunakan uji parametrik, di mana jika data bersifat normal dan homogen akan menggunakan uji independen subtlety test. Kemudian dilakukan uji non parametrik jika data tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, dengan menggunakan uji Mann-Whitney test. Kemudian menggunakan menganalisis uji N-gen di mana normalis N-gen dengan rumus N-gen sama dengan skor post-test dikurang skor pre-test per skor maksimal dikurang skor pre-test dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian pada hasil pembahasan dilakukan hasil analisis deskriptif dari hasil uji validitas dengan menggunakan IGP. Setelah dilakukan validasi oleh 3 validator, maka didapatkan hasil icon sebesar 0,9 di mana kriteria interpretasi icon P di antara 0,8 dan lebih kecil dari 1 tergolong tinggi, dan untuk nilai di setiap butir memperoleh 0,7 sampai 1, sehingga tidak terdapat soal yang harus dieliminasi dan semua soal dapat digunakan dalam pengambilan data penelitian. Selanjutnya dilakukan hasil uji reliabilitas. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan hasil Cronbach alpha sebesar 0,713 di mana 0,713 ini lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut konsisten dalam mengatur sampel dan baik digunakan dalam pengambilan data siswa. Lalu dilakukan analisis kemampuan awal siswa dengan menggunakan pretest. Dapat dilihat pada diagram bahwa data pretest kelas eksperimen untuk nilai terendahnya yaitu 15, untuk nilai tertinggi yaitu 50 dengan rata-rata 27,14. Untuk pretest kelas kontrol didapatkan nilai terendah adalah 10, nilai tertinggi adalah 40 dengan rata-rata nilai 25,95. Meskipun rata-rata kelas eksperimen sedikit lebih tinggi, perbedaannya sangat kecil sehingga perlu dibuktikan dengan secara statistik. Maka pretest dilakukan uji normalitas dan homogenitas. Setelah dilakukan uji normalitas, didapatkan hasil berdasarkan output statistik diketahui dalam tabel Sapir-Whorf. Signifikan pretest kelas eksperimen didapatkan 0,89, di mana 0,89 ini lebih besar dari 0,5. Pada kelas kontrol didapatkan 0,670, di mana 0,670 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data pretest untuk kedua kelas pada kemampuan awal siswa berdistribusi normal. Kemudian setelah dilakukan normalitas, maka dilakukan homogenitas dan uji beda kemampuan awal dan didapatkan hasil berdasarkan output statistik diketahui dalam tabel homogenitas yang menggunakan uji Levin. Signifikan pretest kedua kelas yaitu sebesar 0,734, di mana 0,734 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. Setelah itu dilakukan uji beda dengan menggunakan independen sampel pretest dan didapatkan nilai signifikan to Taylor sebesar 0,651, di mana 0,651 ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan dari pengujian hipotesis uji independen sampel pretest tidak terdapat perbedaan kemampuan awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya setelah mendapatkan hasil pretest dan diberikan perlakuan, selanjutnya dilakukan post-test. Berdasarkan data pada grafik didapatkan post-test kelas eksperimen dengan nilai terendah sebesar 55 dan nilai tertinggi sebesar 95 dengan rata-rata nilai 74,04. Kemudian post-test kelas kontrol didapatkan nilai terendah yaitu 40, nilai tertinggi yaitu 85 dan rata-rata nilai 58,57. Dilihat dari data tersebut di bawah bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Hal ini dikarenakan video animasi mampu memvisualisasikan dan mengunggah 3 level representasi secara bersamaan dan mampu memahami konsep. Oleh karena itu, siswa lebih memahami mengapa koefisien harus diubah, bukan sekedar menghafal langkah penyetaraan. Hal ini juga sejalan dengan teori Johnston yang menyatakan bahwa jika ingin memahami kimia dengan baik, maka dibutuhkannya 3 level representasi yang mencakup makroskopik, submikroskopik,
kategori. Lalu dilakukan hasil analisis endgen dan didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata endgen yang didapatkan pada kelas eksperimen sebesar 0,65, sedangkan pada kelas kontrol didapatkan rata-rata endgen sebesar 0,45. Rata-rata kedua kelas berada dalam kategori peningkatan endgen yaitu sedang, akan tetapi endgen pada kelas eksperimen terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan video animasi berbasis multipresentasi mampu memberikan efektivitas yang lebih unggul dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa. Keberhasilan peningkatan penguasaan konsep di kelas eksperimen ini secara teori sejalan dengan teori kognitif multimedia yang dikembangkan oleh Mayer, yang menyatakan bahwa video animasi yang dibuat dalam penelitian ini tidak hanya berperan sebagai alat visual, tetapi juga sebagai media yang menggabungkan 3 level representasi kimia secara bersamaan, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Lalu setelah didapatkan data pretest post-test dan mendapatkan hasil endgen dari pretest post-testnya, maka dilakukan uji normalitas endgen. Berdasarkan uji normalitas didapatkan hasil yang diketahui dalam tabel Shapiro-Wilk bahwa signifikansi nilai endgen kelas eksperimen sebesar 0,751, di mana 0,751 ini lebih besar dari 0,05. Pada kelas kontrol didapatkan sebesar 0,111, di mana 0,111 ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data endgen berdistribusi normal. Kemudian dilakukan uji homogenitas dan uji beda penguasaan konsep. Berdasarkan tabel output yang didapatkan bahwa uji homogenitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,008, di mana 0,008 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga data memiliki variasi yang tidak homogen, tetapi tetap menggunakan uji independen sample test untuk melihat perbedaan peningkatan penguasaan konsep kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk pembacaan hasil berpedoman pada nilai signifikan yang terdapat pada tabel equal variance non unsummate. Selanjutnya untuk hasil uji independen sample test pada baris equal variance non unsummate diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000, di mana 0,000 ini lebih kecil dari 0,5 dengan nilai terhitung sebesar 4,001. Hal ini menunjukkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Berarti terdapat perbedaan peningkatan penguasaan konsep yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Adapun kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, penggunaan video animasi berbasis multipresentasi dalam efektivitasnya termasuk dalam kategori sedang, sehingga dapat digunakan untuk mempelajari materi penelitian kimia untuk mengoptimalkan penguasaan konsep. Kesimpulan kedua yaitu terdapat perbedaan peningkatan penguasaan konsep yang signifikan antara siswa yang belajar dengan video animasi berbasis multipresentasi dan siswa yang menggunakan media konvensional berbantuan PowerPoint. Hasil uji independen sample test pada data endgen dengan kondisi varians tidak homogen menunjukkan nilai signifikan two-tilet adalah 0,000, di mana 0,00 ini lebih kecil dari 0,5 dengan nilai terhitung 4,001, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan penguasaan konsep pada kelas eksperimen sebesar 0,65 terbukti secara nyata lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, karena media konvensional pada kelas kontrol belum mampu memvisualisasikan keterpaduan 3 level representasi kimia secara dinamis. Untuk saran, media pembelajaran video animasi berbasis multipresentasi cukup efektif sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran materi penelitian kimia untuk meningkatkan penguasaan konsep. Lalu, media pembelajaran video animasi berbasis multipresentasi mampu digunakan untuk penelitian efektivitas pada meningkatkan kemampuan yang lain selain penguasaan konsep. Demikian untuk presentasi saya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Santa. Izinkan saya Raden Abdullah ingin menyampaikan pertanyaan saya yaitu mengapa peneliti tetap ingin menggunakan independent sample test meskipun hasil uji homogenitas menunjukkan data yang tidak homogen. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa saya tetap menggunakan independent sample test pada hasil uji homogenitas tidak bersifat homogen? Karena mengapa saya menggunakan ini? Karena data endgen kedua kelas berdistribusi normal pada kondisi variasi yang tidak homogen.
Hasil uji independen tetap dapat digunakan dengan melihat baris equal variance non-assessment atau Welch test, t-test, sehingga hasil analisis tetap valid. Ini juga didukung oleh Kim pada 2019 bahwa yang menyatakan bahwa Welch t-test digunakan ketika dua kelompok memiliki varians yang tidak sama namun berdistribusi normal. Demikian jawaban saya. Ya, disilakan. Saya ingin bertanya, mengapa peneliti menggunakan penelitian dengan metode kuasi eksperimen, yaitu desain non-equivalent control group design? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa saya menggunakan penelitian kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design? Karena penelitian ini tidak dapat membagi siswa ke dalam kelas secara acak, dan kelas hanya terdiri dari 2. Oleh karena itu digunakan desain non-equivalent yang tetap memungkinkan membandingkan hasil penguasaan konsep antara kelas eksperimen dan kontrol melalui pretest dan post-test. Mungkin itu saja jawaban saya, apakah bisa diterima?